Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat virtual machine pada layanan cloud Microsoft Azure. Oke, pertama di sini kita akan menggunakan link yang telah disediakan di sini. Yaitu di sini kita akan menggunakan Azure Sandbox dalam pembuatan virtual machine-nya. Oke, setelah kita klik link ini, kita akan masuk ke halaman Microsoft, yang mana di sini udah disediakan oleh Microsoft berupa semacam course. Langsung saja kita masuk ke bagian exercise, kita klik. Nah, sebelum itu kita masuk ke halaman Microsoft ini. Sebelum kita masuk ke sandbox, diharapkan kita bisa login terlebih dahulu ke akun Microsoft, karena kalau kita tidak login maka kita tidak akan bisa mengakses sandboxnya. Oke, kita langsung kita klik ini verify. Kita tunggu. Oke, sini sandbox sudah aktif, sudah berjalan. Nah, di sini kita diberikan waktu 1 jam atau 60 menit untuk melakukan konfigurasi. Apabila kita waktu ini telah habis, kemudian kita masih belum menyelesaikan dalam mengkonfigurasi, ketika kita akan melakukan sandbox ulang, maka settingan yang setelah kita lakukan sebelumnya itu akan tereset ulang. Oke, setelah ini aktif, kita langsung pergi ke Azure Portal yang ada di bawah sini. Kita klik Azure Portal ini. Kita langsung membuat virtual machine-nya, yaitu dengan cara klik create, kemudian kita pergi ke virtual machine, kemudian kita klik create. Oke, setelah itu kita pilih ke resource group. Sini kita akan menggunakan resource yang sudah disediakan oleh sandbox-nya. Kemudian di sini kita beri nama virtual machine-nya, sebagai contoh kita beri nama cloud kita. Kemudian region kita pilih sesuai dengan region terdekat kita. Ini yaitu kita pilih Asia bagian Tenggara. Oke. Setelah itu untuk availability option, di sini Microsoft Azure menyediakan apabila region yang kita pilih di sini terjadi problem, sehingga dia akan mengalihkan ke region lainnya. Karena kita di sini kita menggunakan sandbox, sehingga kita pilih no infrastructure. Kemudian untuk image, ini adalah untuk bagian interface yang akan kita gunakan di dalam virtual machine-nya. Di sini kita tetap sama menggunakan Ubuntu ini aja. Kemudian untuk size, sini ada pilihannya banyak, tapi karena di sini oleh sandbox disediakan hanya satu, kita menggunakan yang standar ini saja. Oke, kita lanjut ke
administration akun. Di sini bisa menggunakan public atau berpassword. Di sini kita akan menggunakan yang berpassword saja. Kemudian untuk username-nya kita samakan dengan nama virtual machine kita, yaitu cloud kita. Kemudian password kita isi. Oke. Kemudian untuk portnya di sini kita bisa menggunakan, di sini yang disediakan untuk available portnya di sini yaitu SSH di sini, tapi kita bisa menambahkan yang lain. Sebagai contoh mungkin kita menambahkan HTTP ini. Nah, setelah itu kita bisa klik review and create. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa mengecek kembali konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Apabila sudah sesuai, kita bisa langsung klik create. Kita tunggu dalam instalasi. Oke, kita telah berhasil mendeploy-nya. Nah, di sini terdapat beberapa service yang dibuat oleh Microsoft Azure. Jadi tidak hanya virtual machine-nya saja, tapi terdapat beberapa service yang telah terbuat di sini. Ya, sebagai contoh bisa di sini kita lihat, yaitu ada network security group, kemudian ada virtual network dan lain-lainnya. Oke, kita langsung masuk ke resource-nya. Nah, di sini terdapat IP address, public IP address. Nah, dari IP address ini nanti kita akan gunakan untuk mengkoneksikan ke dalam cloud yang telah kita buat ini. Kita salin dulu IP address-nya, kemudian kita pergi ke CMD dan kita klik SSH. Kemudian nama cloud kita, nama cloud yang sudah kita buat, yaitu di sini cloud kita, kemudian add, kemudian kita masukkan IP address-nya, kita enter. Nah, di sini dia akan memintakan password. Kita masukkan password sesuai yang kita konfigurasi sebelum membuat virtual machine ini. Kita sudah berhasil masuk ke dalam layanan cloud yang telah kita buat ini. Kemudian kita cek resource dari cloud yang telah kita buat ini, berapa storage yang disediakan atau storage yang ada dalam cloud kita ini. Yaitu cara mengeceknya, kita bisa klik df, kemudian spasi garis A. Oke. Sini layanan cloud yang telah kita buat yaitu kurang lebih ada 30 GB. Oke, setelah itu kita akan coba menginstal Nginx, yang mana Nginx ini berfungsi untuk web server, sehingga kita bisa mengakses di browser kita. Menginstal Nginx, kita klik sudo, kemudian apt,
garis miring get install nginx, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini dia akan meminta, jadi kita di sini kita yes, kita tunggu. Oke, sudah selesai progresnya. Kemudian kita coba cek apakah Nginx nya sudah berjalan atau belum. Kita klikkan sudo spasi service Nginx status. Oke, di sini statusnya Nginx-nya sudah berjalan, sudah aktif. Sekarang kita cek di browser kita, yaitu menggunakan IP ini, IP address kita untuk mengaksesnya. Oke, nah ini berarti kita sudah berhasil masuk di dalam Nginx-nya. Berhasil. Oke, kita kembali ke sini, kita lihat ke dalam resource groupnya yang kita buat tadi. Nah, di sini terdapat beberapa service tadi seperti saya bilang di awal. Itu di sini sebagai contoh kita bisa mengklik sini, yaitu ada public IP-nya. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur IP yang akan bisa dikonekkan ke dalam virtual machine kita. Kemudian ini juga kita bisa melihat yang lain-lainnya. Kita juga bisa di sini ada network security group. Nah, ini berfungsi sebagai fungsinya seperti firewall. Nah, di sini terdapat bisa kita allow port berapa yang akan kita allow atau tidak. Yaitu sebagai contoh di sini yaitu HTTP ini yang kita gunakan untuk di dalam Nginx-nya ini. Nah, adapun kalau kita mau menambah, itu kita pergi ke setting, ke inbound security rules, kemudian kita klik add. Source-nya kita kasih ini, kemudian service-nya kita pilih HTTPS. Kita bisa klik add langsung. Oke, di sini sudah kita tambah. Oke, ini virtual machine yang kita buat sudah berhasil ya. Oke, itu saja tutorial dari video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.